Nah, kalau ini kenapa lebih kuning? Karena aku masukin ekstra ketapangnya lebih banyak. Karena kemarin aku suspek dia sakit, kayak lemes gitu, bisa tiba-tiba tidur. Ya bangun-bangun, ikan gua kudu diginting-ginting gini baru terbang lagi gitu, kayak jantungnya baru pompa lagi gitu. Jadi kayak aku kasih biar lebih kuning, biar lebih banyak vitamin-vitaminnya. Perasaanku begitu. Iya. Molik aku dapat nih, lihat nih. Nih lihat. Keren. Lagi ya. Nagih kan lo. Kan tuh yang ngerekam udah jadi pengen. Hai guys, selamat datang di Geng Cupang Rempoa. Kita ada Instagramnya loh, @gbeta.rmp. Ya, apa itu RMP? Rempoa, betul. Kita mau tunjukin hari ini koleksi-koleksi ikan kita. Belum banyak sih, tapi udah lumayan sampai beli rak. Terus mau kasih tahu gimana cara kasih makannya, gimana cara kasih airnya. Kadang-kadang karena sekarang kan udah mulai mau wabah tuh, makin banyak yang suka sama ikan cupang ini ya, Gem. Biar tahu gimana cara ngerawatnya yang paling simpel aja dulu. Karena aku juga baru belajar, cuman biar nggak simpang siur beritanya, cara-caranya emang sebenarnya banyak. Aku akan ngasih tahu gimana caraku dan yang aku tahu. Oke, Gem? Siap? Ya, kalau yang situ sama situ mah? Nah, ada favorit Gempi nih yang di sebelah sini, kita mau kasih tunjuk dulu sebelum kasih tahu caranya. Mana nih dia? Namanya siapa, Gem? Namanya cinnamon. Nih, cinnamon. Cinnamon. From your kiss, you touching me. Na na na. Na na na. Banyak kan? Violet, blue, green, red, to keep me, na 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 na. Banyak kan nananya. Sama ada di sana satu lagi. Mau lihat dulu nggak? Yuk. Nah, ini yang multicolor, Namanya ekornya Rambo. half moon, namanya Rambo. Ini. Iya, jadi nanti kita kupas tuntas ya. Inggrisnya rainbow. Ini nggak ada ikan dulu Ini- karena masih ada jamur. Betul, jadi ini belum kita isi cupang karena takut, karena kemarin kayunya masih ngeluarin kambium, masih ngeluarin putih-putih gitu, kita takut itu jamur ya, Gem ya. Iya. Jadi kita isi dulu akan ikan pemakan alga dulu. Oke, let's start. Guys, jadi untuk makanan cupang tuh sering banget pertanyaannya. Apa sih makanannya? Ada juga pertanyaan, Berapa kali sehari sih ngasih makannya? nah ngasih makannya sehari itu sebenarnya yang ideal sehari 2 kali. Mama, I have maracas. Oh, makan. Everything. Aduh, muncrat makanannya keluar. Jadi pertanyaan yang paling sering, berapa kali sih makannya sehari cupang? Kalau Gempi berapa kali? Aku 4. Oh, banyak. 3. 3, sarapan, siang, sama malam. Kalau cupang itu sebetulnya 1 hari 2 kali cukup. 2 kali. Ya, itu paling maksimal. Aku sudah tahu. Cara ngasih makannya sedikit-sedikit banget, jangan banyak-banyak. Nah, sehari sekali pun dia oke. Paling lama cupang itu 2 minggu nggak makan tuh dia nggak apa-apa. Jago puasa dia, Gem. Jago puasa, cuman ya pasti nanti ada penyesuaian lagi ya. Nah terus makanan cupang tuh yang bagus yang mana? Banyak. Biasanya tuh pakai kutu air atau jentik nyamuk. Cuman kan ribet ya, nyari-nyari gitu. Terus kalau jentik nyamuk, resiko banyak nyamuk di rumah ya, Gem. Yang ada bentol semua. Nah, yang paling simpel sebenarnya pelet. Pelet ini dia. Nah, ini pelet juga ada macam-macam. Ada pelet yang harganya bisa cuma 3 ribuan atau kadang-kadang nggak nyampe. Nah, ini cuma cukup bikin kenyang doang. Tapi kalau mau yang ada vitamin dan segala macamnya, untuk warnanya jadi bagus, untuk protein dan segala macam, ini ada yang pelet. Pokoknya lihat deh, kalau harganya mahal berarti lebih bervitamin gitu ya, Gem. Iya. Ukurannya juga disesuaikan sama umur cupangnya, dan ngasihnya sekitar 10-20 butir aja per makan, nggak usah banyak-banyak. Nah, kalau misalnya cupangnya lagi susah makan, kayak ada satu case ikan aku yang ini nih, dia kayak lagi stres gitu, lagi nggak enak badan. Bang. Aku kasih dia cacing darah, tuh lihat nih. Kok cacing darah, cacing beku. Nih. Benar. Iya benar, cacing darah beku. Bau ini lebih amis. Jadi dia kayak begitu ini langsung selera makannya gitu.
ngasih makannya tuh harus dikit-dikit. Kalau dia habis baru ditambahin. Kalau mulai ada sisa, stop karena nanti jadi kotor airnya ya. Ini kasihan ya, rumahnya kecil kayak di kos-kosan ya ini ya. Yang ini ke second kan? Nanti ini baru datang, jadi aku belum pindahin. Kasihan, sabar Ke dong. second. Kalau cinnamon dia suka makan dan dia tahu tempatnya di sini. Kita biasa ngasih makan dia di kanan. Aku boleh touch ikan cupang? Boleh? Beneran? Beneran lah. Tuh, Gempi touch ikan. Udah jangan dipencet. Udah Gem, nanti dia pusing. Cuci tangan sana. Dia makannya lahap banget. Tapi paling susah untuk bikin akuarium ya yang dikasih aquascape gini. Jadi kalau aquascape gini kita mesti ngerawat selain ikannya ngerawat tanamannya juga. Gimana tanamannya biar nggak berbahaya buat ikannya tapi indah. Jadi mesti rajin-rajin ngecek dan dirawat. Ini lebih susah, cuman lebih bagus ya. Tuh dia jalan-jalan nih sih. Nah kalau ini cacing beku, sebenarnya setiap dikeluarin satu kotak itu full. Cuman kalau ikan yang nggak banyak, aku potong dulu pakai pisau, baru dicairin di air. Karena kalau enggak, cacingnya akan sangat banyak dan terbuang. Karena cacing ini nggak bisa dipakai lagi untuk makan sore gitu. Jadi dia harus sekali habis. Kita cemplungin air kayak gini. Aku jelasin dulu ya. Nih. Jadi begitu dicairin, cacingnya itu sebenarnya mostly warna merah. Tapi akan ada yang udah nggak segar, yang warna hitam jangan dikasih. Yang warnanya putih juga itu udah nggak bervitamin. Jadi kita pilih yang warna merah, boleh disendokin, boleh dipipetin, disuapin ke ikannya. Sekitar 8 biji per ikan itu udah kenyang. Tergantung postur tubuh juga. Gempi mau kasih makan? Nih, kayak gini nih. Nih Gempi pencet. Tapi sebelnya kalau makan cacing ini dia akan manja kayak kita makan steak. Terus dia akan jadi nggak mau makan tempe, which is si pelet tadi. Karena udah keenakan sama cacing yang baunya amis banget. Jadi kalau kamu dari pertama nggak bisa komit untuk ngasih makan cacing, mendingan jangan. Lebih gampangnya pakai pelet, lebih simpel. Jadi ikannya didietin dan dikasih makan supaya lapar, kasih pelet. Nah nanti dia akan mau. Atau opsi lain ada ini udang. Tapi ikan-ikan aku nggak terlalu suka udang, banyak yang nggak mau. Padahal ini lebih alami, gak kimia, terus gak terlalu banyak sampah kotornya. Cuman ikan aku gak suka. Terus pertanyaannya lagi. Simpannya gimana sih kak? Gitu. Harus di akuarium nggak? Lah harus. Sebenarnya dia cuma butuh space sedikit sih, nggak perlu neko-neko. Nggak pakai filter pun dia survive, nggak kayak ikan-ikan yang lain yang butuh filter udara harus nggak macam. Dia gini aja survive. Cuman memang pastiin make sure badannya nggak kesempitan. Kayak misalnya yang kayak gini ekornya gede, aku nggak taruh dia di tempat ini bagi dua karena kasihan nanti akan sempit. Kalau dia sempit dia bete dia makan sendiri ekornya. Jadi harus yang lebih lega. Ini ya. Tuh dia langsung mekar-mekar. Nih tuh. Yang tadinya kuncup langsung kembang-kembang. Terus kayak yang di samping lehernya kayak mekar-mekar gitu, lihat nggak? Nah kayak gini buat mereka bagus kalau nggak lama-lama, biar stretching badannya kayak olahraga. Tapi kalau seharian banget dia lemes juga. Sekarang kita ganti dulu ini ya, airnya kita jadiin satu tempat. Jangan terlalu tinggi, kalau ketinggian nanti ikannya lompat. Aku pernah, ikanku lompat keluar. Segini cukup airnya biar nggak terlalu penuh, nanti ikannya lompat atau nggak juga terlalu rendah. Terus pertanyaannya yang paling sering dikasih lagi, Sebenarnya dikasih airnya gitu aja atau mesti ada campurannya sih, dan campurannya apa aja? yang paling penting ada itu sebenarnya garam ikan dan bleach it. Ini menghindarkan dari jamur-jamur atau penyakit-penyakit ikan yang lain. Mereka juga sering banget orang-orang kasih daun ketapang. Cuman kan nyari daun ketapang belum tentu ada, terus kadang bergetah berminyak. Jadi sekarang banyak ekstrak daun ketapang yang dijual yang bisa kita campurin juga. Cuman kalau aku lebih suka kayak gini nih. Campurin garam dikit banget. Bleach it-nya 1 tetes.
nanti dia akan biru kayak gini. Kalau ikannya sakit boleh lebih biru sedikit, tapi kalau kebanyakan, kalau airnya sampai biru dongker, ikannya celeng juga. Ini udah ada vitamin-vitaminnya gitulah dari para pedagang ikan masak ini. Pokoknya kita udah dipermudah banget lah untuk melihara gini-ginian di rumah. Nah, kalau ini kenapa lebih kuning? Karena aku masukin ekstra ketapangnya lebih banyak. Karena kemarin aku suspek dia sakit, kayak lemes gitu, bisa tiba-tiba tidur. Ya bangun-bangun, ikan gua kudu diginting-ginting gini baru terbang lagi gitu, kayak jantungnya baru mompa lagi gitu. Jadi kayak aku kasih biar lebih kuning, biar lebih banyak vitamin-vitaminnya. Perasaanku begitu. Iya. Oke, sekarang aku mau photoshoot ikan. Nih, ya. Lihat ya. Nah, ini masukin ikannya ke box. Terus kita kasih lampunya. Tunggu ya, aku cari dulu kabel ini. Ya, ini. Mami. Ya, kenapa kagak nyampe? Kabelnya kurang panjang, Bos. Tuh, sekarang sih moto pakai handphone doang udah jadi banget. Cie, gaya kan? Tuh, manja nggak? Manja dong. Tuh lihat, manja dong ikan aku ya kan? Nih, nggak fokus nih yang ini. Omolik aku dapat nih, lihat nih. Nih lihat. Keren. Lagi ya. Nagih kan lo. Kan tuh yang ngerekam udah jadi pengen. Itu tadi sekilas soal cupang-cupangan aku. Mudah-mudahan bisa membantu buat first timer cupang. Dan kalau mau tanya belinya di mana dan tipsnya apa aja, banyak banget di Instagram. Aku kan udah ada tuh di gibeta.rmp, itu banyak tuh penjual-penjual yang aku followin. Atau enggak tinggal cari hashtagnya aja. Dan lucunya cupang ini bisa jauh-jauh ngirimnya. Beli di Lampung, beli di Padang, mereka tuh aman nyampe di Jakarta dengan selamat. Kemarin kirim ke Surabaya juga bisa. Kadang-kadang malah ada yang kirim ke Amerika, kirim ke Korea gitu-gitu loh. Jadi mereka tuh kuat, dalam plastik nggak makan. Jadi sebenarnya mau beli dari mana aja aman. Sesuaikan dengan tipsnya ya, sesuaikan dengan kantong pastinya, dengan kemampuan kita untuk merawat sampai seberapa banyak. Karena kan ini lumayan mesti digantiin airnya 3-4 hari sekali kalau memang nggak pakai filter. Kalau pakai filter 10 harian nggak apa-apa. Nah, jadi sesuaikan sama kemampuan masing-masing buat ngasih waktunya segimana. Karena kan gimana pun juga makhluk hidup kita pelihara buat keindahan, juga jangan sampai dianya kasihan. Terus tipsnya juga pastikan kamu suka yang mana nih, aliran yang mana, karena ada macam-macam. Ada half moon tail yang ekornya yang mekar, ada yang rose tail, ada yang half moon rose tail, ikannya numpuk-numpuk, ada yang crown tail yang kayak tadi kayak digigit kucing, ada yang plakat tuh yang kecil ekornya. Nah, sukanya yang mana? Kalau aku emang nggak bisa dikategoriin, aku suka semua, tapi mungkin kalau aku punya spesifik warna. Nah, tergantung sama selera masing-masing. Pokoknya pilih dari trusted seller. Kadang-kadang kalau yang di e-commerce belum tentu pas nyampe ikannya sama. Kadang-kadang pas digambar gimana, nyampenya gimana. Jadi dipastiin belanja di tempat yang emang udah banyak reviewnya. Jadi kalian juga pas datang nggak nyesel, karena yang mau kita rawat ini makhluk hidup. Gitu. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Nanti kapan-kapan aku bikin video selanjutnya ya tentang informasi-informasi lanjut. Siapa tahu nanti mau nge-breed. Nge-breed, ngenernakin, ngawinin. Aku punya satu tuh betina, udah hamil gede nanti ya.